Saudara, keributan terjadi antara pengendara mobil dengan petugas Dishub Jakarta Selatan di kawasan Setiabudi. Tak ingin dihentikan, pengendara mobil malah nekat membawa petugas Dishub di kap mobil. Adegan berbahaya ini bukanlah cuplikan film action. Namun peristiwa yang terjadi pada Rabu 3 Januari yang menimpa seorang petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Petugas bernama Yan Iskandar Syah ini terpaksa melompat ke kap mobil minibus ketika hendak menghentikan sang pengendara. Yan bertahan di kap mobil yang melaju kencang mulai dari kawasan Rasuna Said hingga ke Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan pengemudi yang belakangan diketahui bernama Andika Randa melajukan kendaraannya secara zigzag. Menurut Yan, peristiwa ini berawal ketika petugas Dishub yang sedang patroli parkir liar melihat pengendara yang merekam video dan diduga mengacungkan jari tengah ke petugas. Petugas pun menghentikannya untuk mengklarifikasi, namun yang bersangkutan justru memacu mobilnya. Nah, ketika dia bolak-balik mundar-balik 4 kali gitu, dia sambil merekam video sambil mengacungkan jari tengah. Maksudnya petugas tuh berinisiatif untuk menanyakan, untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan apa merekam dan mengacungkan jari tengah. Tapi ya beliau tidak kooperatif. Pengemudi ini mencoba untuk melaju kendaraannya. Ketika saya dekati, beliau langsung tancap gas. Sehingga saya dengan refleks megang wiper. Saya loncat ke kendaraan tersebut, saya megang ke mobil Avanza tersebut. Dia langsung tancap gas dan membawa kendaraannya itu dengan begitu cepat. Lanjut zigzag dia bawa kendaraannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan persoalan petugas yang naik ke kap mobil tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Perdamaian dilakukan di Polsek Metro Setiabudi, Jakarta. Pelaku membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan dan petugas Dishub terkait pun telah memaafkan. Jajaran Dishub berusaha untuk menghentikan kendaraan tersebut dalam rangka menanyakan apa maksud dan tujuan yang bersangkutan mengacungkan jari telunjuk tengah ke petugas, tetapi yang bersangkutan tidak kooperatif, bahkan secara perlahan mulai melajukan kendaraannya, dan bersamaan ada petugas kami yang berada di tengah itu terpaksa harus melompat dan berada di kap mobil yang bersangkutan. Kami difasilitasi oleh rekan-rekan kepolisian, kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, di mana yang bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf dan anggota kami yang ikut terbawa juga sudah memaafkan. Peristiwa berbahaya ini seharusnya menjadi pelajaran. Masyarakat perlu tetap menaati peraturan berkendara di jalan raya demi keselamatan bersama. Tim Liputan Kompas TV. Peristiwa membahayakan nyawa petugas Dishub berakhir damai. Kita akan membahasnya bersama Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Pak Syafrin, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Ada juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Pak Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Joko Setiowarno ya. Pak Setiowarno, baik. Ini saya perbaiki lagi. Saya akan ke Pak Joko dulu. Pak Joko, jadi kalau Anda melihat kasus ini seperti apa, Pak Joko? Ya, sebenarnya kasus seperti ini kan bukan kali ini atau yang pertama kali ini ya. Setahu saya sudah pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada juga itu anggota kepolisian juga, kalau nggak salah di Bandung juga mencegah seperti ini sambil di atas kap mobil. Cuman jalannya mungkin tidak sesepi ini, jadi agak lebih ramai sehingga kecepatannya tidak begitu tinggi. Tapi ini kalau melihat kecepatannya mungkin di atas 40 gitu kan. Dan sangat membahayakan sekali bagi petugas, juga dilematis. Kalau dia tidak meloncat, mungkin dia tertabrak. Dia meloncat tapi kendaraan tetap melaju. Ini kan sebenarnya melecehkan petugas yang bekerja di lapangan. Saya kira tadi penyelesaian hukum kekeluargaan itu jangan diulangi lagi lah. Meskipun semua saling memaafkan, tapi ada efek jera lainnya. Kalau semua seperti ini, saya berpikirnya nanti akan terulang kembali oleh bukan hal yang sama, oleh orang lain. Dalam benaknya nanti paling dengan Rp10.000 sudah beres urusannya. Ini mengkhawatirkan juga kan.
Apalagi tadi ada informasi juga menabrak kendaraan sebelum dia berhenti. Ini mungkin kalau tidak ada yang masyarakat menghentikan, mungkin akan melaju terus. Apalagi dalam kepanikan bisa jadi sangat membahayakan petugas yang ada di lapangan. Oke, saya ke Pak Syafrin. Pak Syafrin, jadi kalau yang Anda ketahui kronologisnya seperti apa, Pak? Ya, baik. Jadi kronologisnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari kemarin, kami sedang melakukan penertiban parkir liar di kawasan Setiabudi, dan kemudian pada saat berada di Jalan Denpasar Raya, itu ada yang parkir liar. Memang di Jalan Denpasar Raya di salah satu sisinya itu diperbolehkan parkir, tetapi di sisi yang lainnya tidak diperbolehkan karena itu dua arah. Ada yang parkir di tempat itu dan kemudian dilakukan penertiban. Artinya bagi yang masyarakat yang ada digubah untuk tidak parkir paralel karena itu akan mengganggu lalu lintas dua arah. Nah, yang bersangkutan pelaku ini itu berbolak-balik melintasi lokasi rekan-rekan anggota yang sedang melakukan penertiban sambil mengacungkan jari tengah ke petugas. Jadi jika kita yang paham arti jari tengah ini kan dimaknai sebagai makian. Nah, Padahal izin saya potong, Pak. Padahal sebelumnya memang pelaku ini tidak dihentikan, artinya tidak ditindak begitu. Tidak ada penindakan kepada pelaku pada saat melintasi awal, walaupun sudah mengacungkan jari tengah. Kemudian yang bersangkutan balik mengacungkan lagi jari tengah. Balik lagi mengacungkan jari tengah. Yang 3 kali ya, Pak? Balik, 4 kali. 4 kali, baik. Yang keempat kali balik baru diupayakan dihentikan oleh teman-teman sambil mau ditanyakan, dikonfirmasi kenapa yang bersangkutan begitu kasarnya mengacungkan jari telunjuk jari tengahnya ini ke petugas. Tetapi yang bersangkutan jangankan berhenti membuka kaca saja tidak, sambil merekam. Nah, kejadian yang direkam itu adalah kejadian pada saat yang balik yang keempat, di mana petugas kami akan berusaha menghentikan untuk konfirmasi. Tetapi yang bersangkutan tidak berhenti, oleh sebab itu ada petugas yang berdiri di depan untuk mencoba menghalangi laju kendaraannya, tetapi kemudian masih tetap melaju, sehingga yang petugas kami Pak Ian ini meloncat ke kap mobil. Begitu ada di kap mobil tidak memperlambat tetapi malah melaju sehingga menyenggol salah satu roda 2 yang ada di sana dan terus melaju ke arah Menteng. Motor yang disenggol ini ikut mengejar. Jadi karena yang mengejar ini dengan motor bisa memberhentikan, petugas kami menyusul, kemudian yang bersangkutan diminta untuk bersama-sama ke Polsek Setiabudi. Demikian, Pak. Pak Syafrin, ini kan ada video yang juga beredar, terjadi kepanikan pengendara karena ada petugas Dishub lainnya yang kemudian berupaya untuk membuka mobil. Sehingga mungkin saja terjadi kepanikan ke si pengendara. Ini konfirmasi dari Dishub seperti apa, Pak? Sebenarnya jika kepanikan kita bisa melihat dari awalnya diskusi yang bersangkutan malah menanyakan mau apa lu. Jika kita melihat secara cermat, itu sepertinya tidak panik, Mbak Livi. Bahkan pada saat yang bersangkutan mengemudikan kendaraan, ini yang divideoin oleh yang bersangkutan sendiri, itu yang bersangkutan melakukan zigzag. Ya. Dalam pemahaman kita itu tidak panik, tetapi berusaha menjatuhkan orang yang di depan. Ini nih jika melihat sambil direkam, sambil zigzag si pengemudinya. Okay. Artinya ini ada kesengajaan di jalan lurus kemudian zigzag. Ini yang kami lihat dan memang saudara Yan setelah di kantor polisi dimediasi si pelaku Andika ini sudah meminta maaf dan diterima secara pribadi, tentu ini kami persilahkan. Dan kami saat ini sedang melakukan kajian legal aspek untuk tindak lanjut selanjutnya secara institusi. Demikian, Mbak. Nah, itu yang kemudian ditanyakan sama Pak Joko. Kenapa kemudian kasus seperti ini, kalau tadi juga Pak Syafrin sempat katakan ini ada indikasi kesengajaan untuk membuat petugas Anda jatuh dari mobil tersebut, kemudian ada juga kesengajaan untuk bolak-balik ke sana, memancing emosi secara tidak langsung begitu. Kenapa kemudian ini berakhir damai begitu saja, Pak?
Ya, baik. Jadi secara pribadi saudara Yan dan pribadi pelaku ini tentu mereka sudah berdamai. Pelaku sudah meminta maaf kepada Yan dan kemudian saudara Yan memaafkan pada malam tadi malam sekitar 22.30. Nah, tentu kami secara institusi ini sedang melakukan kajian hukum untuk tindak lanjut ke depannya. Demikian Mbak Livi. Pak Joko, ini bukan kasus pertama seperti yang tadi kita sempat bahas di awal. Ini kasus yang mungkin sudah kesekian kalinya. Katakanlah menindak pengendara-pengendara yang tanda kutip bandel seperti ini itu harus dengan cara seperti apa Pak Joko? Ya tentunya ada tindakan yang membuat dia ada efek jera ya. Efek jerahnya mungkin tidak hanya pada pengemudi itu sendiri, tapi bagi masyarakat lainnya juga yang melihat. Kalau saya tidak salah, ini juga kan pengemudi driver dari taksi online ya. Saya itu sudah wawancara ratusan pengemudi driver online. Bisa jadi juga ini pengaruh pribadinya mungkin pendapatannya juga minim. Kita tahu driver online ini pendapatannya tidak seperti dulu lagi. Jadi mungkin dia panik ya, ini sangat membahayakan sekali. Jadi mungkin kalau kita tersik lebih jauh, bagaimana kondisi driver online sekarang? Apakah mereka sejahtera atau di bawah rata-rata? Itu sangat berpengaruh mereka di jalan raya dalam mengemudi. Ya salah satunya mungkin ini juga, bisa jadi juga mungkin apakah dia membuat konten, kita nggak ngerti juga kan lumayan pada konten dan sebagainya. Ini kan seperti anak-anak yang sering mencegat ada truk yang lewat atau bus yang lewat ya buat konten. Nah ini bisa jadi juga untuk cari tambahan mungkin. Jadi motivasinya juga harus didalami lebih lanjut agar ada penyelesaian yang lebih besar lagi lah. Ini persoalan yang saya kira driver online ini punya persoalan sendiri di Indonesia. Mereka kesejahteraannya kurang sekarang, tidak seperti katakanlah 5 tahun yang lalu. Gitu. Pak Joko, kita kembali ke pemicu dari kejadian ini kan karena parkir liar. Antisipasi, mengatasi mereka yang kemudian kerap parkir liar, meskipun sudah dirazia berkali-kali oleh Dishub, dan koreksi saya kalau salah ya Pak Syafrin, itu dendanya bahkan sampai 500 ribuan kalau saya nggak salah. Itu gimana Pak? Tapi dendanya sudah besar, tetap saja ini masih tetap terjadi. Pak Joko. Oh saya, ya ini kalau saya wawancara dengan teman-teman taksi yang konvensional yang biasa ya, mereka tuh punya efek jera. Jadi kalau saya coba tanya kenapa nggak parkir di sini, berhenti, takut Pak katanya. Lumayan 500 ribu tuh buat saya wah besar sekali. Tapi ini tidak untuk yang lainnya, masih mencoba terus. Padahal saya kira sudah cukup tinggi juga. Apakah perlu dinaikkan itu perlu nanti kajian lebih lanjut. Tapi setidaknya ini kan upaya yang cukup bagus lah untuk menertibkan parkir liar yang tidak bagaimana mestinya, dan itu sebenarnya sangat mengganggu sekali kelancaran lalu lintas. Ya, banyak sebenarnya lokasi yang seperti itu yang kalau ada petugas perhubungan baru mereka nanti kocar-kacir pergi ya. Nah, ini juga ada efek jera juga. Namun ya memang tidak bisa petugas dari perhubungan ini 24 jam di satu lokasi mobil semua kan. Nah kalau ditinggalkan kembali lagi ya seperti kucing-kucingan lah yang terjadi seperti itu. Gitu. Pak Syafrin, dengan angka denda 500 ribu, jumlah pelanggar parkir liar itu efektif menurun nggak sih Pak Syafrin? Ya baik, jadi dengan penindakan penderekan dan denda 500 ribu, sebenarnya di beberapa titik pelanggaran parkir liar itu turun secara signifikan. Memang di titik-titik yang lain di mana kondisi karena ada penumpang misalnya di sana, yang banyak melanggar memang kebanyakan adalah angkutan online. Karena mereka memang akan parkir kemudian menunggu penumpangnya atau menunggu masyarakat yang akan ngebit dan mereka baru akan melakukan kegiatan. Artinya di beberapa titik ini yang kemudian kami terus lakukan razia, karena terus terang DKI Jakarta itu ada laporan masyarakat melalui Jaki yang kemudian ini harus kami respon dalam waktu tidak kurang dari 1 jam. Artinya begitu ada masyarakat yang parkir seperti di Jalan Denpasar, itu kejadiannya adalah rekan-rekan mulai bergerak jam 13.30. Karena sudah ada laporan CRM, laporan masyarakat,
cepat respon masyarakat ke kami untuk kemudian ditindaklanjuti. Nah, kebetulan memang pada saat dilakukan penertiban, karena yang bersangkutan sudah bolak-balik 4 kali, baru dilakukan pengecekan. Untuk beberapa titik yang rutin pelanggaran parkir, memang kami menempatkan petugas yang sifatnya statis. Keterbatasan petugas di sub juga dipahami, ini menjadi salah satu kendala. Oleh sebab itu, kami melakukannya dengan 2 pola, Mbak Livi. Pertama adalah plotting petugas secara statis di salah satu titik yang memang itu diidentifikasi sering terjadi pelanggaran dan menerus. Yang kedua adalah pelanggaran temporary. Temporary ini seperti contoh di beberapa tempat restoran yang tidak menyediakan ruang parkir yang cukup sehingga kemudian parkirnya ke jalan. Ini kemudian kami lakukan penertiban secara mobile. Jadi unit derek dan anggota itu berpatroli. Ada unit derek yang statis di salah satu titik yang memang itu potensial terjadi pelanggaran secara menerus. Demikian. Baik, terima kasih Pak Safrin, terima kasih juga Pak Joko. Kita juga harapkan kasus serupa tidak lagi terulang begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Livi. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih, Mas.